Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pada hari ini alhamdulillah bisa jumpa lagi dalam acara bukan Cilukba ya, tapi acara kuliah kita yaitu akuntansi pemerintah ya atau akuntansi sektor publik ya. Nah, kemarin saya sudah sedikit singgung ya tentang akuntansi sektor publik ini ya bahwa adanya perbedaan ya teman-teman ya, perbedaan yaitu pada laporan laba rugi ya. Nah, di sini bagaimana dengan akuntansi apa namanya eh, daerah terutama ya, akuntansi daerah. Ups, langsung keluarinnya aja nih. Oke. Nah, akuntabilitas keuangan daerah. Nah, sebenarnya ada yang gabung ya, admit ya. Akuntansi pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah yang menjadi dasar hukumnya ya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah 55 ya tahun 2005 ya. Nah, lalu menjadi peraturan keuangan daerah yang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 ya. Nah, menjadi Perda peraturan daerah, lalu peraturan keuangan daerah ya. Nah, lalu Permendagri ya, dari Permendagri peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2000 apa namanya 2006 peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 ya, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 ya, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2009 ya, lalu nomor 59 tahun 2010 ya, dan nomor 52 tahun 2015. Ini belum begitu menarik ya. Nah, lalu bagaimana dengan dasar akuntansi pemerintah daerah? Yaitu kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, lalu bagaimana bagian akun standar. Nah, untuk daerah. Nah, ya jadi beda ya antara akuntansi keuangan yang seperti pada umumnya teman-teman pernah pelajari yaitu apa akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang ya, dan juga akuntansi biaya ya mungkin, tapi kayak teman-teman baru dapat yang akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang ya. Nah, lalu bagaimana sistem akuntansi pemerintah daerah ya? Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana membuat pilihan, prosedur dan teknik ya akuntansi dalam melakukan identifikasi ya. Ya, yang namanya akuntansi pasti melakukan identifikasi ya teman-teman ya. Melakukan yang namanya itu akun ya. Akun itu apa sih? Perkiraan ya, perkiraan, memperkirakan ya. Itu artinya perkiraan. Identifikasi transaksi ya. Nah, lalu pencatatan pada jurnal ya. Nah, jurnal itu apa yang debit kredit itu ya teman-teman ya. Lalu posting ya, posting itu buku besar ya. Dalam buku besar ya. Lalu penyusunan neraca saldo ya, dan penyajian laporan keuangan. Nah, di penyajian laporan keuangan ini nanti akan berbeda ya teman-teman ya. Nah, berbedanya pasti yang kemarin itu ya. Jadi laporan laba rugi itu dalam akuntansi pemerintah daerah itu tidak ada ya. Ada adalah akuntansi anggaran ya, anggaran, realisasi anggaran. Nah, ini ya satu ya laporan realisasi anggaran. Nah, yang menjadi perbedaannya itu dalam laporan akuntansi pemerintah daerah itu nggak ada yang namanya laporan laba rugi. Kenapa? Karena yang namanya pemerintah itu tidak mencari keuntungan ya. Yang ada adalah merealisasikan anggaran ya. Nah, laporan perubahan saldo anggaran lebih ya. Nah, perubahan saldonya di sini adalah perubahan saldo lebih atau kurang ya. Neraca ya itu biasanya masih ada ya, teman-teman ya. Kenapa sih gini? Teman-teman dulu mungkin pernah belajar akuntansi ya. Yang namanya neraca itu pasti apa? Contoh misalnya neraca PT XYZ ya per
31 atau per 30 atau per berapa gitu ya, bulan apa gitu kan, tahun apa gitu ya, tahun berapa gitu kan. Nah, kalau dalam neraca itu pasti per gitu ya. Nah, tapi kalau laporan laba rugi, coba ya teman-teman perhatikan. Kalau laporan laba rugi itu dia akan menggunakan kata-kata yang berakhir pada. Nah, dari sini aja sebenarnya udah ketahuan. Ada yang tahu nggak kenapa bisa kayak gitu? Maryanti. Nah, di bawah saya ada Maryanti nih, ya. Maryanti itu ada sinetron itu ya. Oke, Maryanti apa Maryanti? Halo. Halo Maryanti, suara saya kedengaran tidak? Halo, halo, teman-teman. Are you still here or in another universe? Ini pada kemana ini? Halo. Masih Pak. Hadir, Oh, hadir. oke, Mardalena. Tahu nggak? Teman-teman kalau memang nggak tahu, bilang aja nggak tahu ya. Jangan diem aja gitu ya. Saya Nggak tahu nggak tahu apa, kayaknya Pak. ya. Saya kurang tahu Pak. Oke ya. Walaupun tadi yang saya tanya Marianti, tapi yang jawab Mardalena nggak apa-apa. Ini namanya aktif ya. Yang namanya Mardalena aktif ya. Nah, kenapa kok bisa berbeda ya? Per 31 kalau itu neraca ya. Neraca itu per ya. Sedangkan kalau laporan laba rugi itu adalah yang berakhir pada ya. Nah, di sini perbedaannya ya, kalau laporan laba rugi itu dia memang benar-benar selesai atau habis pada tahun itu, berakhir ya. Nah, begitu pula dengan laporan realisasi anggaran ya. Nah, laporan realisasi anggaran ini dia juga habis pada saat itu ya. Habis gitu ya. Artinya memang anggaran pada itu memang dihabiskan gitu loh. Seperti laporan laba rugi sifatnya. Sama ya. Nah, kalau misalkan nih ya, sebagaimana laporan laba rugi ya, kalau misalkan dia ada laba kan jadi apa? Jadi apa namanya, laba ditahan ya, yang mana itu akan menjadi tambahan laba gitu kan. Sama nih dalam laporan akuntansi pemerintah ya, yaitu pemerintah daerah di sini. Nah, dia namanya itu laporan perubahan saldo. Kalau di laporan akuntansi pada umumnya laporan perubahan modal ya. Nah, ini namanya laporan perubahan saldo anggaran lebih ya. Nah, sedangkan neraca ya dia per 31 atau per 30 atau per 28 ya, kalau misalkan Februari ya. Itu ya sakar perusahaannya lah ya. Itu neraca apa namanya? Dia nyambung ya, artinya per itu artinya dia nyambung. Jadi yang kemarin dia itu jadi saldo akhir, di tahun berikutnya menjadi saldo awal ya dalam neraca ya. Nah, oke. Oke, ada dosen. Oke, ada teman di sini ya, dosen. Pak, saya sambil ngajar ya, Pak. Saya malah ngajar di pusat, Pak, tapi lagi dapat online nih. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau neraca itu dia kan per 31 Desember ya, biasanya tahun berapa gitu ya. Nah, itu artinya dia nyambung ya teman-teman ya. Jadi yang kemarin dia jadi saldo akhir ya, di periode berikutnya itu menjadi saldo awal ya. Nah, dalam neraca juga ya, itu jangan selalu bilang 1 tahun. Ternyata enggak, yang namanya laporan keuangan tuh nggak selalu 1 tahun ya teman-teman ya. Memang umumnya aja sih 1 tahun ya. Tapi ada kok yang 3 bulan aja tuh dia udah jadi laporan keuangan, apa bikin tutup buku gitu ya. Nah, jadi apa namanya, pernya ini kita nggak selalu bilang 31 Desember tahun berapa gitu ya. Tapi bisa jadi dia 28 Februari ya, yaitu ya terserah perusahaannya ya, terserah organisasinya ya. Nah, gitu ya. Nah, ini dalam laporan apa namanya nih, sistem akuntansi pemerintah daerah lagi yang menjadi perbedaannya ada namanya laporan operasional. Nah, ya dia nama laporan operasional. Kalau dalam laporan keuangan umumnya kan apa? Arus kas, laporan perubahan modal, ya laba rugi, ya neraca, lalu catatan atas laporan keuangan, ya 5 ya. Nah, tapi di sini dia ada uniqueness-nya lagi ya, ada apa namanya, perbedaannya lagi.
Ya ada namanya laporan operasional teman-teman. Ya ini nggak ada nih di dalam apa namanya akuntansi perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang atau akuntansi swasta ya. Perusahaan-perusahaan swasta ya itu nggak ada laporan operasional. Dia kalau operasional itu masuknya laporan laba rugi dan itu namanya beban operasional ya. Nah, tapi kalau dalam akuntansi pemerintah daerah, dia ada menjadi laporan tersendiri, laporan operasional, ya. Nah, ini yang jadi perbedaan lagi, ya. Ini kita pelajari dulu secara global ya, teman-teman ya, belum secara mendetail ya. Bagaimana sih apa namanya tuh pencatatannya? Oke, nanti ya kita pelajari. Nah, ini kita coba kalau dibilang apa namanya, kita di sini main otak kanan dulu gitu ya otak kanan otak kiri gitu ya. Otak kiri kan berdetail, otak kanan itu secara global ya. Nah, di sini kita coba mainkan dulu otak kanan kita ya. Kita lihat dari atas dulu ya, secara keseluruhan ya. Nah, laporan operasional ya dalam laporan keuangan akuntansi pemerintah daerah di sini ya. Lalu laporan arus kas. Nah, arus kas seperti biasa ya di laporan perusahaan jasa dan dagang juga ada ya laporan arus kas. Tapi nanti mendetailnya kita belum lihat nih ya. Nah, bagaimana nih mendetailnya sama nggak? Gitu ya. Secara globalnya sih namanya sama ya laporan arus kas ya. Tapi coba nanti kita secara mendetailnya ya laporan arus kas pemerintah daerah ya pusat ya sama nggak dengan arus kasnya di perusahaan jasa, perusahaan dagang ya. Nah, atau perusahaan manufaktur ya. Oh, manufaktur nanti ada lagi ya namanya akuntansi biaya ya. Lalu laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini ada laporan perubahan ekuitas. Itu perubahan modal ya teman-teman ya. Nah, perubahan modal. Nah, ini juga sebenarnya hampir sama ya dengan laporan perusahaan jasa ya. Nah, cuman kalau di sini lebih di ini ya teman-teman ya, diderivatifkan ya, atau diturunkan atau di breakdown lagi ya. Jadi kalau laporan di perusahaan jasa, perusahaan dagang ya, komersil itu dia apa? Dia cukup satu laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal ya. Nah, lalu ini yang turunan-turunan ini laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, ini kalau kalau di apa namanya perusahaan jasa ya teman-teman yang pernah pelajari sebelumnya di semester sebelumnya ini dia masuk dalam laporan perubahan ekuitas ya apa namanya laba muncul apa ada laba ditahan ya. Nah, lalu yang ketujuh ya sebagaimana pada umumnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi di sini ada 7 ya teman-teman ya. Nah, jadi itu memang ada beberapa sistem akuntansi itu memang beda ya dengan sistem akuntansi pada umumnya. Belum lagi teman-teman mungkin kalau ada yang tertarik ke apa laporan keuangan syariah, nah itu ada 8. Nah, itu menarik lagi tuh ya. Nah, di sini ada 7 ya, laporan keuangan pemerintah daerah itu ada 7 ya. Nah, kok beda ya? Nggak apa-apa beda ya. Kalau memang ininya beda ya, bergerak di bidang yang beda ya, harus beda juga gitu ya. Apa ya? Nah, bagian akuntansi standar untuk daerah. Nah, sebuah pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD ya, anggaran pendapatan belanja daerah dan laporan keuangan secara lengkap yang diselaraskan dengan bagian akun standar ya pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat ini punya bagian akuntansi standarnya. Nah, daerah itu ngikutin itu ya untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi ya. Jadi kalau ibaratnya itu dalam akuntansi intermediate itu ya itu ada namanya itu apa namanya eliminasi ya nanti bagaimana nih laporan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Nah, kalau dalam perusahaan apa komersialnya ya dalam perusahaan komersial itu ada namanya akuntansi advance ya intermediate gitu juga advance ya tingkat akuntansi keuangan lanjutan ya itu bagaimana mengkonsolidasikan antara induk dengan anak perusahaan. Nah kalau di sini pemerintah daerah ini ada nama itu bagaimana akuntansi pada pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ya. Nah, nanti bagaimana mengkonsolidasikannya? Jangan sampai ada yang double pencatatan, ya. Nah, nanti ada namanya dieliminasi kalau di perusahaan apa namanya jasa yang komersial ya. Nah,
Nah, jadi selaras ya. Laporan keuangan SKPD ya, pemerintah daerah ini ya. Nah, paling lambat itu 2 bulan setelah tahun berakhir ya, tahun laporan berakhir. Lalu laporan keuangan pemerintahan daerah, Pemda ya, lalu dilaporkan lagi ya, paling lambat 3 bulan setelah tahunnya berakhir ya. Nah, lalu diberikan kepada kepala daerah ya. Nah, lalu dilaporkan pada BPK dan kepada APIP ya. Nah, lalu bagaimana dari BPK ini, yang penting BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan ini ya, memberikan tanggapan atau rekomendasi ya kepada kepala daerah ya, paling lambat 2 bulan setelah laporan keuangan diterima ya. Nah, yang penting ini ya BPK ya, bagaimana BPK itu akan memberikan laporan keuangan ya. Nah, lalu bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan ya, pertanggungjawaban pelaksanaan. Nah, ini bagaimana proses evaluasi peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan provinsi ya. Nah, dari rapat pemerintah daerah ya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD ya, lalu dilaporkan kepada DPRD ya, kepada DPRD. Nah, lalu bagaimana ini ya, rapat ini apa namanya dijabarkan ya, rapat peraturan gubernur ya, penjabaran APBD ya, apakah disetujui atau tidak disetujui ya. Kalau misalkan disetujui, penyampaian Raperda APBD dan Ranpergub ya, penjabaran APBD sampai hari ini ya. Lalu ada lagi ya MDN ini apa namanya, prosesnya lagi ya, di apa penjawabannya itu melewati batas waktu, apabila dia melewati batas waktu evaluasi ya, maka gubernur akan menetapkan sebagai perda atau pergub ya. Lalu kalau misalnya dia hasil evaluasinya itu setuju ya, sesuai dengan apa namanya ini ya, apa namanya, sesuai dengan rapatnya ya, putusannya, maka dia menjadi, oh ini garis putus-putus di sini maksudnya bisa bisa jadi penetapan perda. Tapi kalau tidak setuju ini bisa juga menjadi satu apa namanya, ini apa, satu yang harus disempurnakan ya, disempurnakan sama 7 hari. Nah, ini proses evaluasi pertanggungjawabannya ya. Nah, pada proses evaluasi perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ya, sama ya. Nah, pengelolaan kekayaan dan utang dagang ya. Oh, dagang. Ini sebenarnya kita belum masuk ke akuntansinya, utang daerah ya, utang daerah ini ya. Oh, piutang daerah. Nah, bagaimana piutang? Piutang tuh ya, piutang dan utang ya. Jadi kalau utang itu kita yang apa namanya memberikan, kalau piutang itu kita yang ini kan ya. Kalau utang itu kita yang berutang ya, meminjam. Kalau piutang itu kita yang memberikan. Lalu bagaimana ini ya pengelolaan piutang daerah? Yang pertama, setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. Ya, pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ini nanti ada detailnya ya. Kita secara globalnya dulu ya. Lalu piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Lalu penyelesaian piutang daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian kecuali mengenai piutang daerah ya, yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Nah, lalu bagaimana penghapusan piutang daerah?
Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, ya. Kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, lalu bagaimana pengelolaan investasi daerah? Pemerintah daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya, ya. Contoh investasi daerah apa ya, misalkan manfaat sosial ya. Kalau biasa kalau pemerintah itu lebih kepada ke sosial ya teman-teman ya, ke sosial. Dan juga manfaat ekonomi ya, tapi secara tidak langsung ya. Misalkan membangun taman apa namanya RPTR apa taman bermain itu ya. Nah di situ kan biasanya apa? Akan muncul pedagang-pedagang ya. Nah, di satu sisi apa ada manfaat sosialnya, selain juga menggerakkan ekonomi juga ya, atau manfaat lainnya ya. Apa tuh contohnya seperti apa ketenangan ya, kenyamanan ya, tinggal pada suatu daerah tertentu gitu ya. Nah, ini manfaat dari pengelolaan investasi daerah ya. Lalu pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah BMD meliputi rangkaian kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Lalu pengelolaan utang daerah dan pinjaman daerah. Kepala daerah dapat melakukan pengelolaan utang sesuai dengan ketentuan peraturan ya perundang-undangan. Kepala daerah dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya yang timbul akibat pengelolaan utang dan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah ya. Nah, tadi jadi ada APBD ya, ada anggaran, laporan anggaran ya. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara laporan pada sistem akuntansi komersial itu swasta ya dengan pemerintah ya. Nah, ada namanya Badan Layanan Umum Daerah ya. Nah, ini apa namanya divisi-divisi ya dalam pemerintah daerah yang mana akan mempengaruhi laporan keuangannya ya. Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pemerintah daerah membentuk BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Nah, di sini akan ada apa, semacam divisi gitu ya, Badan Layanan Umum Daerah. Kepala daerah menetapkan perkada ya, peraturan apa namanya kepala daerah ya tentang kebijakan fleksibilitas BLUD ya, Badan Layanan Umum Daerah ya. Lalu pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD tersebut ya. Dan BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran ya. Lalu laporan keuangan BLUD disusun ya berdasarkan standar akuntansi pemerintahan ya. Lalu pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD ya dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD ya. Lalu seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung ya untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan ya. Nah, jadi saya BLUD ya, itu penyediaan barang dan jasa layanan umum ya. Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan atau layanan kepada masyarakat ya. Pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum ya. Nah, jadi segala sesuatu yang layanan umum ya, barang, jasa, misalkan apa, taman bermain ya. Jadi misalkan nih ada taman apa namanya, biasanya tuh di daerah-daerah ini ya, pemukiman ya, tuh suka ada taman-taman itu ya. Misalkan ada semacam apa perosotannya itu ya, jungkat-jungkitnya itu ya. Kalau itu kan buat umum ya kan, layanan umum ya, penyediaan barang. Nah, ini salah satu jenis sains BLUD ya. Tadi itu ya, tempat-tempat bermain ya. Nah,
Lalu bagaimana penyelesaian kerugian keuangan daerah? Penyelesaian kerugian keuangan daerah ya, setiap kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Ya, setiap bendahara pegawai ASN, bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban, baik langsung atau tidak langsung, merugikan daerah wajib mengganti kerugian yang dimaksud. Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sebagaimana pada umumnya ya. Lalu informasi keuangan daerah ya. Ini kita waktunya. Informasi keuangan daerah, pemerintah daerah wajib menyediakan ya informasi keuangan daerah dan diumumkan pada masyarakat. Ya, jadi dia transparansi ya. Lalu yang kedua, informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Nah, jadi informasi keuangan daerah itu ya, pemerintah daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan pada masyarakat itu ada tuh ya, informasi laporan keuangan daerah pada saat itu ya. Nah, lalu apa aja sih isinya itu keuangan daerah itu? Nah, informasi penganggaran itu untuk apa aja ya yang dianggarkan, lalu realisasinya ya, dan laporan keuangan itu neracanya ya, kasnya berapa, ininya berapa itu ya. Nah, apa sih manfaat informasi keuangan daerah? Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah. Ya, membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah. Ya, jadi adanya keuangan daerah itu, jadi tahu nih, oh nanti ke depannya itu apa nih yang kebijakan-kebijakan apa yang akan bisa dibuat ya. Sama sebenarnya seperti perusahaan pada komersial pun juga demikian ya. Fungsi laporan keuangan, informasi keuangan itu pasti untuk kebijakan manajemen yang akan datang ya. Nah, ini bahasa ininya ya, apa komersialnya begitu ya. Nah, kalau bahasa pemerintahnya itu merumuskan kebijakan ya, lalu membantu kepala daerah dan melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah ya, lalu menyediakan statistik keuangan pemerintah daerah, lalu mendukung keterbukaan informasi pada masyarakat ya, jadi adanya rasa kepercayaan ya, adanya trust ya, mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah dan melakukan evaluasi pengelolaan keuangan daerah ya. Nah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah ya. Waktunya ternyata. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yaitu melalui Menteri Dalam Negeri yang dikoordinasikan pada Menteri Dalam Negeri itu sendiri ke provinsi ya, lalu dikoordinasikan kepada gubernur, lalu gubernur ke kabupaten kota, lalu dikoordinasikan kepada kepala daerah ya, pada perangkat daerah ya. Nah, ini bagaimana pembinaan dan pengawasan pengelolaan ya. Nah, ini pembinaan dan pengawasan ya, apa namanya, pengawasan dilakukan dengan supervisi pemantauan dan evaluasi, yaitu ada divisi badan hukumnya ya. Nah ini sih hanya sebagai ini aja sih ya, kalau ini wawasan aja sih teman-teman ya, bukan pada akuntansinya ini ya juga ya. Oke teman-teman, nanti saya kirimkan ya. Ini waktu tinggal 1 menit lagi kurang ya. Apakah mau lanjut lagi habis ini atau kita selesai saja ya, karena memang pas banget ini ya, apa namanya, tinggal 1 menit kurang nih ya. Kalau memang nanti putus mungkin kita bisa lanjut lewat WA aja ya, karena ya nanggung juga sih, materinya udah sampai itu aja ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan, tanyakan lewat WA aja ya, Wapri ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita. Nanti kita lanjut dengan